Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junianto dengan NPM 24782078 dari PRI kelas 2C. Nah, di sini saya akan membuat video praktikum UTS, di mana untuk video praktikum ini diminta untuk membuat video tentang project, di mana menjelaskan program dibangun dengan struktur arsitektur modular, akan menyebutkan dua paket utama dan menambahkan struktur folder dan isi file. Nah, terus implementasi OOP, menjelaskan penggunaan OOP, serta menjelaskan atribut dan metode yang digunakan pada setiap kelas, serta implementasi dari exception handling, skenario utama yang diselesaikan, menunjukkan potongan kodenya, serta implementasi generator operator closures, dan menggunakan program itu dengan menjalankan keseluruhan program dari awal hingga akhir sambil menjelaskan fungsi masing-masingnya. Terus refleksi singkat dan refleksi singkat tentang hal yang paling menantang dan pelajaran dapat diambil atau didapat selama pengerjaan unit project. Untuk karena itu diminta untuk menggunakan arsitektur modular. Arsitektur modular ini berarti semua komponennya tuh komponen program dipisah-pisah ke dalam file atau modul. Itu membuat program menjadi lebih mudah dibaca dan lebih terorganisir. Smart City ini ada dua package utama, yaitu monitoring dan sensor, mana di dalam monitoring ini terdapat main. Nah, terdapat file main. Apa sih fungsinya file main itu? File main itu berfungsi sebagai program utama, di mana pengguna itu bakal memberikan input yang fungsinya untuk melihat hasil dari pemantauan kualitas udaranya. Nah, terus di sensor simulator, di sensor ini ada file sensor simulator. Nah, ini berisikan fungsi-fungsi kelas, subkelas, generator dan operator yang digunakan untuk menjalankan smart city-nya. Nah, di sini juga ada file ini itu berfungsi agar Python dapat membaca memberitahu Python bahwa folder tersebut berupa package. Nah, untuk struktur kodenya itu untuk struktur kodenya bisa dilihat di sini. Nah, di sini untuk strukturnya itu ada Smart City. Nah, di dalam Smart City ini sebagai modulnya Smart City-nya package-nya itu ada monitoring dan sensor. Nah, terus selanjutnya itu tentang kelas. Nah, untuk kelas utamanya itu di sini ada sensor data. Itu merupakan kelas utama yang berisikan seluruh sensor yang digunakan, semua jenis sensor yang digunakan dalam program ini. Nah, untuk atributnya di sini ada nama, dua string, dan jenis di string. Nah, untuk nama ini dia menyimpan nama berupa sensor nih, misalnya namanya sensor CO, jadi namanya disimpan sensor CO. Nah, untuk jenisnya di sini bakal menyimpan jenisnya. Kalau jenisnya CO ya jenisnya CO. Nah, terus untuk self data ini menghasilkan nilai data random. Jadi datanya random, nggak yang kita mau gitu, jadi random terserah mau nilainya berapa. Nah, untuk metodenya ada
generate data. Di sini bakal menghasilkan data acak berdasarkan jenis-jenis sensornya. Nah, terus selanjutnya ini ada subclass. Nah, selanjutnya ada subclass. Nah, ini untuk subclassnya ada 3. Di sini ada kelas PM2,5, ada kelas PM2,5 sensor data, terus ada CO sensor dan noise sensor. Nah, untuk PM2,5 sensor ini dia bakal fungsi ini khusus untuk menangani sensor PM2,5 dan kategori kualitas udaranya, baik itu kategori sedang ataupun berbahaya. Nah, untuk CO sensor ini juga sama kayak PM2,5, jadi cuma menambahkan cuman berfungsi untuk CO sensor dan menghasilkan kategorinya baik itu aman ataupun berbahaya. Nah, untuk noise sensor juga sama juga. Untuk noise sensor ini juga untuk cuman untuk sensor kebisingan serta kualitas udaranya. Untuk kategorinya kualitas udaranya, kualitas ini gimana, rendah, normal atau tinggi. Nah, terus ada di sini kelas lokasi. Nah, ini untuk kelas lokasi di sini untuk menyimpan data lokasi dari sensor yang terpasang. Ini tuh berfungsi memantau kualitas udara dari lokasi yang sudah dimasukin. Nah, untuk atributnya di sini self kecamatan, mereka menyimpan nama kecamatan, self kelurahan, menyimpan kelurahan, dan untuk sensor ini menyimpan sensor CO-nya, terus sensor PM2,5-nya, serta sensor noise ini untuk noise sensornya. Nah, terus untuk selanjutnya ini exception ya. Untuk exception ini tuh berfungsi exception handling, contoh kodenya ya, berfungsi untuk penanganan situasi tidak terduga jika terjadi error saat programnya kita jalani nih. Nah, itu misalnya input tidak valid atau filenya tidak ditemukan, terus pokoknya error gitu ya di sini exception handling. Nah, kalau di sini ini tuh jadi di sini maksudnya misalnya kan pilihannya 1 sampai 9. Nah, terus si pengguna ini masukin angka 10. Itu bakal berjalan sehingga value errornya ini keluar. Jadi opsi menu tidak tersedia. Jadi pengguna diminta untuk memasukkan menu yang sesuai gitu, yang ada 1 sampai 9. Nah, terus untuk yang ini tuh kesalahan input, misalnya nih pengguna mau masuk 1 tapi dia malah kepencet Q atau kepencet huruf Q atau huruf T, ini bakal muncul kesalahan inputnya. Kita salah masukin apa. Nah, gitu. Terus yang berikutnya itu berikutnya itu generator. Nah, ini generatornya. Jadi dia mendefinisikan sebuah generator
sebuah fungsi generator yang menghasilkan data sensor. Data sensornya itu dihasilkan secara bertahap. Nah, untuk yang kode ini, nah, untuk yang ini total underscore data ini dia bakal menghitung jumlah data yang akan dihasilkan. Jadi setiap 60 detik ini dibagi misalnya 5 detik gitu, setiap 60 menit itu jadi data diambil setiap 5 detik gitu ya. Nah, terus selanjutnya waktu mulai ini tuh menghasilkan atau memunculkan waktunya nih ketika kita mulai menemukan waktu awal kita melakukan menginputkan ini gitu. Nah, terus yang ini for range ini dia melakukan pengulangan sebanyak jumlah data yang dibutuhkan. Nah, terus yang ini itu dia bakal memunculkan data-data dari jenis sensor PM2,5, CO ataupun kebisingannya. Nah, terus yang waktu mulai ini dia bakal menambahkan waktu agar setiap data memiliki waktu yang berbeda. Nah, build ini dia menghasilkan data, jadi bukan mengembalikan data ya. Nah, dengan build ini generator akan menghentikan sementara atau mempause dan akan melanjutkan program ketika fungsinya dia dipanggil. Nah, terus untuk pas generator ini dia di sini ada init ini dia init, jadi dia menerima list dari data sensor hasil dari generatornya dan menyimpannya di self data underscore list. Nah, terus fitur ini agar fitur ini supaya kelasnya bisa di iterate sehingga dia akan mengembalikan dirinya sendiri. Nah, terus untuk next dia di sini bakal mengecek apakah indeksnya tuh sudah habis. Jadi kalau indeksnya habis dia tuh bakal operator. Nah, terus dia bakal mengambil data berdasarkan indeks yang sekarang dimasukin. Nah, terus dia juga bakal menaikkan indeks 1 gitu, karena di sini tambah 1. Dan dia di sini juga bakal mengembalikan datanya. Nah, untuk get summary ini dia bakal menghasilkan nilai data. Jadi dia bakal mengeluarkan nilai-nilai datanya. Nah, di sini kita bakal ngasih rangkuman nih untuk nilai terendahnya berapa, nilai tertinggi berapa, dan rata-ratanya berapa. Terus selanjutnya menjalankan programnya. Nah, di sini ada beberapa input yang harus dimasukkan oleh pengguna, di mana pengguna dapat menambahkan lokasi pemantauan, melihat status kualitas udara di lokasi, mencari lokasi dan menampilkan status kualitas udara dari lokasi yang sudah diamankan, serta menganalisis kategori sensornya, itu baik, sedang,
masing-masing sensor, jadi baik itu sedang, aman, berbahaya, beresiko atau tidak. Nah, terus di sini bakal menampilkan gaya dan ringkasan datanya. Jadi ringkasan data ini data tertinggi, rendah, dan rata-ratanya. Terus di sini akan mengunduh real data ke file, jadi datanya bakal diunduh dan dijadikan file. Ini filenya yang saya gunakan CSV. Terus real data dari file. Jadi ini dimasukkan bakal mengeluarkan semua data yang ada di dalam filenya. Terus cari lokasi ini, cari lokasi dengan lambda function ini mencari lokasinya. Terus opsi terakhir yaitu keluar dari program ini. Nah, untuk yang opsi pertama, coba masukin kecamatan, misalnya kelurahannya atau desanya itu Taman Asri. Lokasi Taman Asri Purbalingga sudah berhasil ditambahkan, jadi kesimpan lokasinya. Terus kita coba lihat nih statusnya, kualitas udaranya. Kualitas udaranya di sini di CO-nya ada di 25,47, PM-nya di 11,62, dan kebisingan atau noise-nya di 52,9. Nah, di sini juga muncul tanggalnya nih, kapan data ini terakhir dicatat, dan data ini terakhir dicatat di jam 20.05. Nah, terus selanjutnya yang ketiga, kita diminta untuk memasukkan kata kunci dari nama lokasi atau kecamatan atau kelurahannya. Jadi bakal mencari kualitas udara, mencari lokasi dan menampilkan kualitas udaranya dari lokasi tersebut. Taman Asri. Nah, ini muncul sensor, PM, dan noise-nya. Ini juga sama kayak yang di atas ini, karena dia mencari barangnya itu dari yang di sini. Nah, terus kita yang keempat, ini bakal menghasilkan analisis datanya. Kalau untuk di sini di Taman Asri ini, untuk analisisnya tuh kategorinya berbahaya untuk PM 2,5. Sensornya sudah berbahaya, tapi untuk kebisingannya dia masih normal, di atas normal, belum berisik banget. Nah, terus untuk yang kelima, nah ini bakal menampilkan 5 data pertama. Menampilkan 5 data pertama. Ini 5 data pertamanya dimulai dari jam 20.06 lewat 40 detik, dan data keempatnya jam 20 lewat 7, dan yang kelima itu lewat 10 detik. Nah, untuk ringkasan datanya ini tuh jadi masing-masing ya, untuk CO-nya tertinggi berapa, terendah berapa, rata-rata berapa, PM-nya juga tertinggi berapa, terendah berapa, rata-rata berapa, noise-nya juga menghasilkan berapa, terendah, serta rata-rata juga. Nah, untuk yang keenam ini, datanya tuh bakal diunduh dan dimasukkan ke dalam file, dan file yang digunakan saya di sini adalah CSV. Jadi dia terbaca kita coba
Oh, oh iya lupa. Karena maaf ya ini saya masih buka nih filenya. Jadi filenya itu nggak boleh kebuka di apa di eh, Excelnya jangan kebuka dulu. Jadi filenya itu harus tutup gitu. Kalau kebuka bakal error kayak gini. Kita jangan buka dulu di Excel. Nah ini jadi datanya baru bisa disimpan karena file di Excelnya belum dibuka. Jadi saya bisa dulu ya kalau mau masukin ini mau mintanya ke file, kalau dibuka baru itu dia bakal menampilkan semua data yang ada di filenya. Nah, di sini untuk filenya sudah ada ini taman cari. Nah terus yang ke-8 ini juga mencari data tapi mencari lokasi tapi pakai fungsi. Jadi kita bakal masukin kata misalnya cari. Nah jadi bakal nampilin kualitas udara yang ada di taman cari. Nah, terus keluar dari program ini bakal ada kalimat keluar dari program gitu aja karena ya kita keluar dari programnya. Nah terus untuk yang selanjutnya itu ada refleksi sedikit berupa tantangan dan pelajaran yang bisa diambil. Untuk tantangan pengerjaan mini project ini semuanya menantang, apalagi kalau udah males gitu itu menantang banget ya. Kita males-malesan ngerjainnya. Untungnya ada teman-teman yang selalu bantu dan ada tugas ini project ini bantu itu yang ditambahin apa gitu. Nah, terus saya juga di sini memakai bantuan AI juga untuk mencari kalau ada errornya itu error kenapa. Nah terus untuk pelajaran yang dapat diambil itu jadi tahu kalau dalam menulis sebuah kode itu harus terstruktur dan rapi gitu biar enak dibacanya. Nah terus jadi tahu tentang OOP, inheritance, generator, iterator. Terus tahu penggunaan exception handling itu buat apa, gimana exception handling itu buat menangani error yang salah. Nah terus banyak deh pelajaran yang bisa diambil dari pengerjaan mini project ini, dan apalagi soal manajemen waktu gitu. Kita waktu mepet itu kita harus mengerjain tugasnya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.